Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Zahir Juwana Ridwan dalam kanal YouTube Zahir Cinta Indonesia. Saya sekarang berada di ruang layanan Dinas Perpustakaan dan Kasipan Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan membahas satu topik yang secara umum mengkhawatirkan dan tanda petik menakutkan banyak kalangan. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa sedikit mengurai fenomena tentang kemiskinan yang melanda masyarakat dunia, khususnya juga di negeri tercinta Indonesia. Baik, Bapak Ibu dan saudaraku yang berbahagia, saya Zahir Juwana Ridwan, seorang pustakawan, spesialis pada geografi dan juga pegiat sastra pantun. Kali ini saya ingin mengundang kepada semua pihak, kepada Anda semuanya, jangan lupa like, subscribe dan share tayangan-tayangan cerdas ini yang mudah-mudahan ini menjadi upaya amal saleh kita untuk berbagi pengetahuan bagi seluruhnya. Baik, kita mulai membahas tentang akar-akar atau fenomena kemiskinan dan bagaimana membuat langkah-langkah strategis untuk menjadikan kehidupan masyarakat miskin itu berdaya guna. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya cintai di jalan Allah. Kalau membahas aspek kemiskinan, maka sesungguhnya ini aspek pembahasan yang sangat luas sekali. Jadi saking luasnya, kita tentu harus mengikut sertakan semua pihak, termasuk komponen pemerintah. Karena apa? Karena memberantas fenomena kemiskinan itu bukan hal yang mudah dan ini langkah yang panjang dan harus membutuhkan kecerdasan, kecermatan, dan strategi dalam kerangka untuk membangun kehidupan masyarakat miskin yang lebih berdaya guna. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang berbahagia, saya mau mencoba untuk kita masuk dulu pada aspek-aspek kemiskinan itu dan sebab-sebabnya apa, kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti apa. Saudaraku yang berbahagia, dalam masyarakat global dunia itu ada yang kita kenal sebagai SDGs, Sustainable Development Goals. Ada 17 itu poin, tujuan di mana mereka mencoba berjuang seluruh masyarakat dunia ini dengan amanah untuk menggolkan Sustainable Development Goals, yaitu tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Satu di antaranya adalah no poverty. Artinya mereka akan memberantas, menjadikan faktor atau kemiskinan itu sudah tidak ada lagi di bumi ini. Tetapi saya kemudian berkata, itu utopia kalau melihat situasinya. Artinya kita tidak akan pernah mampu memberantas kemiskinan secara penuh, secara total, manakala sistem kehidupan kita memang tidak dirubah. Maka untuk membahas ini, nanti ini barangkali kajiannya akan panjang sekali karena kita harus melihat satu persatu sebabnya. Jadi faktor kemiskinan itu tidak berdiri sendiri. Ada banyak komponen yang saling mengikat. Nah, dalam kerangka itu ketika kita ingin no poverty, tidak ada lagi kemiskinan, maka kita harus mengikut sertakan semua pihak dalam kerangka berpikir bersama tentang ini. Mari kita coba melihat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia. Saya ingin bertanya kepada kita semuanya, apakah faktor kemiskinan itu karena orang malas? Menurut kajian saya, tidak selalu karena itu. Karena kemiskinan itu ada yang kita kenal sebagai kemiskinan yang kemiskinan struktural. Satu jenis kemiskinan yang secara terstruktur memang dia berhadapan dengan satu situasi di mana mereka tidak punya kemampuan daya tawar untuk keluar dari sistem itu. Nah, untuk bicara tentang itu, kita akan bicarakan sebentar, tapi saya akan masuk dulu pada aspek globalnya. Bagaimana sebenarnya apa yang tengah terjadi di ekonomi dunia ini, lalu kemudian kita melihat dari sana bagaimana kita menemukan kerangka berpikir untuk membangun masyarakat dan memberdayakan masyarakat miskin itu. Mari kita coba untuk melihat dulu aspek globalnya. Saudara yang berbahagia, sesungguhnya salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan itu hadir di seluruh permukaan bumi ini dan juga menerpa bangsa kita Indonesia ini adalah satu
sistem kehidupan yang secara ekonomi itu digerakkan dengan sistem liberalisme dan kapitalisme dengan membungakan uang. Ini sebenarnya aspek pertama dan utama yang harus dipikirkan oleh semua pihak. Saya diskusi dengan banyak kalangan, hampir tidak ada orang sekarang yang tidak terlibat dalam pembungaan uang. Hampir tidak ada orang yang lepas daripada sistem ribawi, baik itu secara nasional ataupun juga secara internasional, baik dalam skala pribadi maupun dalam skala perusahaan maupun dalam skala internasional, hutang negara dengan negara yang lain dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu, sebenarnya hal utama yang harus kita ketahui mengapa faktor kemiskinan itu terjadi karena aspek ribawi internasional. Tidak bisa kita pungkiri, kalau kita kaji ini sangat dalam, tetapi dalam kajian ini saya akan mencoba untuk beri gambarannya dengan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh berbagai kalangan. Jadi secara internasional, ekonomi itu digerakkan dengan ekonomi basis ribawi dan ekonomi yang basisnya liberalisme dan kapitalisme. Di hampir semua, mau di Barat, mau di Eropa, Amerika Latin, di Afrika, Timur Tengah, di Asia, Asia Pasifik, di Australia, di Asia Tenggara, di Asia Timur, dimanapun juga. Karena ini satu situasi yang memang secara peradaban dia berkembang sedemikian rupa, dan kemudian aspek nilai dari ajaran agama itu tidak diperhatikan oleh kita semua. Mungkin oleh saya, mungkin oleh Anda, oleh kita semuanya. Sehingga yang dipraktekkan itu adalah sistem ini tadi. Sistem kapitalisme daripada seluruh aspek ribawi tadi yang menyebabkan uang itu tanda petik diperdagangkan. Jadi uang-uang yang ada itu kemudian ditambahkan bebannya. Karena penambahan beban itulah yang menyebabkan antara satu dengan yang lain di antara kita, baik aspek pribadi maupun antara negara dengan negara yang lainnya, itu mengalami masalah-masalah yang berat sekali. Kenapa? Karena bebannya yang kemudian menimpa kita semuanya. Bapak Ibu dan saudaraku yang berbahagia, mungkin akan secara detail nanti saya kemukakan pada pembahasan yang akan datang, tapi pada aspek ini saya akan mencoba beri gambaran bahwa hal utama yang menyebabkan kenapa fenomena kemiskinan itu menjadi sedemikian rupa terjadi dan menimpa masyarakat dunia itu karena faktor itu, dan ini aspeknya global sekali. Jadi dari atas tingkat ekonomi elit global itulah yang kemudian turun ke bawah, dan ini sejarahnya panjang. Nanti barangkali akan kita kupas tersendiri khusus untuk melihat fenomena itu. Saya ingin mengatakan bahwa kita akan kesulitan sekali kalau sistem ini yang akan kita head to head, kita berhadapan langsung dengan ini akan sangat mustahil. Akan tetapi kita bisa mencoba untuk memberi sumbangsi pikiran-pikiran cerdas kita untuk mengelaborasi fenomena-fenomena apa yang perlu kita beri sumbangsi dalam kerangka meminimalkan dari dampak buruk yang sudah dilakukan dalam konteks ekonomi kapitalis seperti ini. Nah, itu yang akan. Jadi kita bicara nanti dalam lingkup nasionalnya saja. Tapi saya ingin gambarkan dalam aspek internasionalnya begitulah yang terjadi. Jadi ekonomi kapitalis yang terjadi di Eropa, di Asia, di Afrika, dan di mana-mana saja itu telah menyebabkan adanya dampak yang sangat besar terhadap fenomena kemiskinan yang terjadi di seluruh dunia. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa aspek inilah yang menyebabkan atau yang menjadi poin utama mengapa kemiskinan itu terjadi. Karena aspek kapitalis itu akan menjadikan masyarakat miskin semakin miskin dan menderita, dan akan menjadikan masyarakat kaya semakin kaya. Jadi akan ada ketimpangan yang begitu luar biasa. Aspek kapitalis lainnya akan menyebabkan orang-orang mengalami beban yang bertambah sedemikian rupa beratnya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, khususnya juga miskin. Dan akan menyebabkan orang-orang kaya ini santai
tapi mendapatkan keuntungan dan uang yang begitu besar. Jadi ada ketimpangan yang begitu luar biasa yang terjadi dalam aspek kapitalis liberal yang dipraktekkan oleh dunia saat ini. Tapi lagi-lagi saya ingin katakan bahwa ya kondisinya sudah seperti itu dan kita tidak bisa head to head dengan mereka karena sistemnya sudah seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita memberi kontribusi yang terbaik dari pikiran kita dan hati yang diikhlaskan Allah untuk mencoba mengelaborasi secara sederhana apa langkah yang harus kita lakukan dalam kerangka menghadapi aspek kapitalis tadi. Baik, Bapak Ibu dan Saudaraku yang berbahagia, kalau kita sudah lihat big picture, gambar besarnya itu, maka kemudian kita masuk kepada aspek secara nasional, apa sebenarnya sebab-sebab atau akar-akar yang menjadikan tadi fenomena kemiskinan tersebut. Darren Acemoglu, lagi-lagi saya kutip, dalam bukunya Why Nation Failed bersama rekannya, itu menulis tentang mengapa bangsa itu gagal. Buku ini bestseller di tingkat internasional dan saya kira kita semuanya mungkin sudah baca buku itu. Jadi buku ini menjelaskan tentang kegagalan satu bangsa dan peradaban itu apa sebab-sebabnya. Juga tentu membahas tentang fenomena kemiskinan tersebut. Nah, dalam buku Darren Acemoglu itu beliau menjelaskan tentang kegagalan satu bangsa itu bukan karena faktor minimnya sumber daya alam, akan tetapi lebih banyak karena faktor ada tanda petik permainan di elit-elit bangsanya ini yang kemudian saling berbisik. Ini saya pakai bahasa yang sederhana supaya orang bisa paham. Kemudian saling berbisik di antara mereka, saling atur mengatur di antara mereka sehingga anggaran itu hanya pro untuk kepentingan kantongnya dan bukan pro terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat. Nah, Darren Acemoglu dalam buku tersebut ingin memberitahukan dan mewarning kita semuanya tentang aspek kegagalan satu negara itu karena sebab-sebabnya adalah permainan elit dalam birokrasi keuangan yang berpihak kepada pemodal besar. Itu yang ingin disampaikan oleh Acemoglu bersama dengan rekannya dalam buku tersebut. Sehingga dalam aspek perjalanan bangsa kita ini, kita menyaksikan sangat sulit sekali kita melepaskan masyarakat kita dari kemiskinan itu, bahkan semakin hari semakin banyak, semakin secara kuantitatif semakin bertambah, secara kualitatif fenomena kemiskinan itu semakin parah. Kenapa tadi? Karena itu tadi, ya, bahwa dalam aspek pembangunan bangsa itu kita tidak jujur dan ikhlas untuk membantu orang kecil, tapi lebih banyak kita bermain, tanda petik, bermain dalam wilayah di mana antara kita tahu sama tahu untuk saling bekerja sama menjadikan anggaran itu hanya pro kepada isi kantong kita. Pro terhadap satu situasi sistem birokrasi ekonomi yang berpihak kepada pembesar, hanya kepada orang-orang besar. Dan sekarang terlihat semua kita menyaksikan di berita, terlihat bagaimana pencucian uang ratusan triliun, bagaimana korupsi dilakukan, bagaimana manipulasi dari eksekutifnya oknum, ya, legislatifnya oknum, yudikatifnya juga oknum-oknum, dan oknum ini banyak sekali bermain. Tentu saya ingin berkata bahwa banyak aparat sipil negara, baik itu polisi, TNI, aparat sipil negara, dan mereka yang di eksekutif, legislatif, yudikatif, yang jujur, yang ikhlas, yang cerdas, yang baik, itu masih banyak. Tetapi yang menghiasi kehidupan bangsa ini adalah orang-orang yang serakah, yang tidak punya rasa malu, merampok anggaran negara, dan kemudian melakukan kejahatan keuangan, dan itu mewarnai bangsa kita. Inilah yang menyebabkan landscape bangsa ini menderita terus. Dan semakin hari, semakin kita saksikan. Hampir setiap hari, saat-saat ini, ya, saya menyaksikan itu. Saya mengambil tayangan ini di bulan Ramadan, ya. Kalau hitungan Masehinya itu tahun 2023. Bulan April 2023 itu akhir-akhir ini saya menyaksikan bahwa begitu banyaknya kasus korupsi, tertangkap tangan lah, inilah, dan Anda bisa lihat pola-pola korupsi yang dilakukan itu hampir sama polanya antara pengusahanya,
pihak ketiganya, antara eksekutifnya, ada juga legislatifnya, ada juga mungkin yudikatif. Ini permainannya hampir sama polanya. Ada anggaran, di tender, terjadi permainan, ini disogok, uangnya dikasih dari, dia sudah diberikan anggaran negara, anggarannya dipotong, dipangkas sedemikian rupa, kemudian uangnya itu disogokkan masuk kepada eksekutifnya, gitu kan? Kemudian legislatifnya, oknum-oknumnya dapat juga. Kemudian setelah itu yudikatif mau diperiksa, disogok lagi. Ini terjadi secara berketerusan. Jangan mimpi negara akan sejahtera. Jangan mimpi masyarakat akan berdaya. Kekacauan, kehancuran, dan kebinasaan bangsa dan peradaban ini tinggal menunggu waktu. Kalau begini modelnya, maka sebenarnya yang paling bertanggung jawab itu selain kita semua, itu pemimpin tertinggi Republik Indonesia itu. Bapak Ibu, saudaraku, dalam kondisi bangsa yang penuh dengan prahara ini, dalam kondisi bangsa yang penuh dengan carut marut ini, dalam kondisi bangsa yang betul-betul dipenuhi korupsi dengan segala macam jenisnya, dengan segala macam haru birunya, dengan segala macam masalahnya, yang paling bertanggung jawab adalah pemimpin tertinggi Republik Indonesia, Presiden. Karena presiden itu dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat untuk melakukan banyak amanah dan tugas-tugas, yang satu tugas mulia itu adalah memberantas korupsi. Karena kalau ini tidak diberantas, kemiskinan akan semakin tinggi kuantitatifnya dan kualitatifnya. Presiden harus ikut bertanggung jawab untuk menata semuanya ini. Nah, Bapak Ibu, saudara yang berbahagia, Darren Acemoglu menjelaskan tentang itu. Jadi ada persoalan sistem birokrasi kita antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Sebenarnya kalau saya pelajari ya, sistem dalam konteks sistem ini sudah lumayan bagus. Sistem yang saya maksud adalah eksekutif, tangan legislatif, tangan yudikatif, kan semua sudah ada tugas. Yang jadi soal adalah tanda petik selalu ada permainan tahu sama tahu. Itulah yang menjadi masalah di mana negeri ini tidak bisa keluar dari sengkarut masalah kemiskinan dan penderitaan rakyatnya. Karena itu tadi ada permainan. Jadi di antara ini ada permainan di mana ya ini yang korupsi nanti aman dari tangan sini, sudah itu ini korupsi lagi, nanti anggaran dibawa ke sini lagi, dikorupsi lagi, terus aja begitu. Dan itu terjadi, bukankah kita saksikan dari dulu sampai detik ini, sampai saya bicara ini korupsi di mana-mana. Itu inilah yang menyebabkan negara yang tidak bisa keluar. Dia terjerat seperti sarang laba-laba, di mana ada makhluk masuk di dalamnya, tinggal dimangsa oleh laba-laba. Dan negara kita ini kita jerumuskan dalam satu situasi di mana kita tidak bertanggung jawab terhadap semua cara dan corak kita. Saya selalu berpikir, Bapak Ibu, saya ASN, aparat sipil negara, saya fungsional pustakawan, ahli muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan. Kita ini digaji negara, dapat tunjangan. Kurangkah itu? Kalau ada kurang-kurang, ya mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah atas karunia, atas pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan dan sebagainya. Tetapi sangat jahat pikiran kita. Kita diberikan gaji oleh negara, diberi tunjangan, fasilitas dan sebagainya, tapi kita mau rampok bangsa ini. Saya titip pesan kepada Anda semua, saudara-saudaraku, aparat sipil negara dan siapapun pejabat-pejabat dan semua, coba pikirkan berapa banyak saudara kita di luar sana yang tidak bisa makan, bahkan hanya untuk menyuapkan sesuap nasi ke perut, ke mulut anak-anaknya, mereka tidak dapatkan. Mereka hidup duka lara di tengah gubuk-gubuknya. Mereka hidup nestapa di tengah pikirannya yang kosong karena tidak tahu besok harus berbuat apa. Mereka hidup nestapa dan nelangsa dalam hari-harinya. Mereka tidak punya kesempatan dan akses yang luas untuk mendayagunakan atau menjadikan hidupnya berdaya guna. Disinilah perannya negara. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau saya sebut peran negara, maka semua harus ikut terlibat, dari presidennya, wakil presiden, dan semua kementerian, semua kita harus satu arah, satu energi, satu pikiran, satu hati untuk sampai ke situ. Dan sulitnya adalah baru kita melangkah di tanah korupsi lagi, melangkah di sana ditangkap lagi KPK, baru lagi melangkah di sana pencucian uang ratusan triliun, baru lagi kita melangkah berpikir di situ ditangkap KPK lagi, ditangkap kejaksaan, ditangkap polisi. Coba lihat negeri kita ini kayak begini.
Apa yang terjadi? Itulah tadi. Karena salah satunya juga sebabnya boleh jadi karena law enforcement di negara kita ini penegakan hukumnya sangat lemah yang menyebabkan orang seenak-enaknya saja mau melakukan perampokan terhadap harta negara. Ini luas sekali kajiannya kalau kita sambung menyambung semua itu. Tapi oke lah, nanti satu waktu kita akan kupas lebih dalam. Saya ingin masuk pada tadi aspek fenomena kemiskinan dan akar-akarnya itu adalah yang paling berbahaya adalah kemiskinan struktural yang mereka hidup dalam satu fenomena kemiskinan yang memang sangat tanda petik sangat dimiskinkan karena mereka tidak punya akses untuk berdaya guna, karena mereka hidup dalam situasi di mana eh, kehidupannya sudah menghadapi masalah-masalah yang begitu berat dan rumit yang kemudian anggaran-anggaran negara juga tidak pro terhadap mereka. Ada yang mengatakan apakah layak bantuan langsung? Menurut hemat saya boleh. Pada kasus tertentu bantuan langsung itu bermanfaat. Tetapi saya lebih cenderung berpikir bagaimana membuat sebuah skema besar, gambar besar tentang bagaimana memberdayakan masyarakat miskin. Di situ harus digunakan pikiran-pikiran besar kita untuk melihat coraknya bagaimana. Saya mau masuk lebih dalam ke sana. Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia. Kita tadi sudah dapat big picture, gambar besarnya tentang bagaimana secara global kapitalisme menghancurkan kita, memangsa kita dan sebagainya. Kemudian masuk ke aspek negara, Darren Acemoglu yang menulis Why Nation Fail, mengapa bangsa gagal, karena permainan elit-elitnya dalam birokrasi keuangannya dan sebagainya. Kecurangan, keculasan dan sebagainya sudah menghiasi kita. Ini semua aspek-aspek yang menjadi pertanggungjawaban sebenarnya dari kerusakan satu negara dan kegagalan satu bangsa. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam bagaimana mencoba melihat itu dan kemudian kita berjuang untuk sampai pada tujuan di mana kita memberikan manfaat dan maslahat kepada saudara kita yang miskin tadi. Bapak Ibu, saya mau mencoba karena saya muslim lagi-lagi sebagai orang Islam saya mau mencoba untuk menggali falsafahnya. Ada falsafah yang saya kira penting sekali untuk kita coba kembangkan dalam kerangka melihat membaca ulang fenomena kemiskinan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, semoga Allah mencintai beliau, menerangi kuburnya dan memuliakan beliau pendiri Muhammadiyah. Pada masa yang lampau, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sering membaca satu surah dalam Al-Quran yang sangat terkenal dan sangat dikenal oleh kita semuanya. Apa surah itu? Suratul Ma'un, Al-Ma'un. Mari kita coba melihatnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Itu ayat pertama Allah sudah bertanya, apakah kamu tahu siapa yang mendustakan agama itu? Kemudian dilanjut, fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang menghardik orang-orang yatim atau orang-orang miskin. Ada jenis tipikal jiwa itu memang dia tidak membantu, malah menghardik. Ada dalam kehidupan ini Anda bisa temukan banyak ragam manusia. Ada jenis tipikal jiwa manusia itu sudah tidak membantu orang, malah menghardik orang. Nah, orang-orang yang mendustakan agama disebut oleh ayat ini. Disebutnya fazalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menghardik. Kemudian dilanjutkan lagi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Bapak Ibu, memberi makan dari tangan kita langsung itu mulia. Tetapi juga memberi makan orang lain dengan pikiran kita membangun satu pranata dan sistem agar kemiskinan bisa lenyap dari permukaan bumi tidak kalah mulianya. Nah, ayat ini wala yahuddu ala ta'amil miskin memberitahukan kepada kita bahwa mereka juga itu orang-orang yang tidak memberi anjuran untuk membuat satu sistem di mana terjadinya pemberantasan terhadap kemiskinan. Jadi bukan cuma tidak memberi makan, dari dirinya tidak memberi, dia mampu, dia tidak memberi, bukan cuma itu. Tapi dia juga tidak berpikir keras untuk melenyapkan sistem yang dipraktekkan manusia, di mana di dalamnya
seharusnya bisa kita lepas dari faktor-faktor kemiskinan tadi, tapi dia tidak ikut berpikir tentang itu, tidak memberi anjuran, tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Ini masuk daripada ayat ini masuk menjelaskan tentang orang-orang yang berdusta dalam beragama. Saudaraku yang berbahagia, lalu kemudian kita lanjutkan. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Bayangkan, langsung Allah mengatakan celaka orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Allazina hum yura'un, orang yang berbuat riya dalam sholatnya. Wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang tidak menolong orang lain dengan barang berguna. Ayat-ayat dalam surah Al-Ma'un ini lebih dari cukup menjelaskan kepada kita sebagai seorang muslim untuk menjadi tangguh di dalam membuka sistem berpikir kita untuk melenyapkan kemiskinan tadi. Kalau kita rugi, bayangkan Allah mengatakan kalian mendustakan agama. Kalau kalian masuk dengan yang saya sebutkan tadi, menghardik anak yatim, ya toh, kemudian tidak memberi makan mereka, tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan, kemudian akhirnya celakalah orang-orang yang sholat, lalai dari sholatnya, yang berbuat riya dalam sholatnya, dan tidak memberi bantuan kepada orang lain dengan barang berguna. Bapak Ibu saudara yang berbahagia. Nah, dalam kerangka inilah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang kemudian berkembang sedemikian rupa dan gilang gemilanglah gerakan ini dan terkenal gerakan ekonomi Muhammadiyah, gerakan yang sangat masyhur dan alhamdulillah sampai detik ini itu memberi kontribusi bagi bangsa dan negara dan juga kontribusi bagi saudara-saudara kita lainnya, khususnya masyarakat miskin. Inilah yang saya maksud bagaimana praktek langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan hadiah terindah bagi bangsa dan negara ini dalam kerangka membangun kemuhammadiyahan. Itu kalau setiap orang berpikir seperti cara berpikirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, insya Allah pelan tapi pasti kemiskinan itu akan kita lenyapkan secara bertahap dan negara sangat terbantu dari fenomena perjuangan dari para ulama dan orang-orang soleh cerdik-cerdikia untuk membangun faktor-faktor itu. Ya, itu. Nah, sekarang setelah memahami tadi aspek falsafah, saya sebut falsafah yang merupakan nilai-nilai Al-Qur'annya, kita masuk lebih dalam aplikatifnya atau aplikasinya seperti apa. Saudaraku yang berbahagia. Tadi kita sudah melihat fenomena kemiskinan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan dalam memberantas fenomena kemiskinan? Satu dulu, ini penting sekali. Selama ini kita selalu melihat orang miskin atau masyarakat miskin itu sebagai tanda petik, sebagai objek. Saya pribadi ingin berkata gini, kenapa kita tidak melihat orang miskin itu sebagai anugerah modal dari Allah? Itu orang miskin itu masyarakat bukan? Pribadi, masyarakat. Itu jadikan mereka sebagai modal, tanda petik ya. Modal maksudnya apa? Kalau kita bersahabat dan membangun komunikasi secara psikososial, empati dan sebagainya antara diri kita dengan kalangan miskin, tahu tidak, persaudaraan terjalin. Modal pertama. Persaudaraan terjalin satu-satu ketika ada sedikit rezeki kita keluar dari kantong, kita bantu mereka. Tidak banyak, 10.000, 20.000, 50.000 kita bantu. Doa keluar ke langit mulia. Doanya orang miskin naik ke langit mulia akan mendoakan kita. Modal dua. Itu saya katakan tadi karena kita tidak melihat itu sebagai modal. Yang ketiga, ketika persaudaraan kita langgeng terus, kita akan bisa pikirkan langkah-langkah apa. Karena kita bisa baca saudara kita, oh ini miskin, menderita karena begini, oh ya, apa aspek-aspek kekuatan dalam dirinya, apa kelemahan-kelemahan dalam dirinya, bagaimana memberdayakannya. Aspek selanjutnya kita membaca mereka, melihat bagaimana mereka bisa hidup lebih berdaya guna. Karena kita tahu, oh dia miskin karena apa sih sebenarnya? Oh karena tidak sekolah. Kalau demikian, buatkan mekanisme sistemnya.
baik tingkat desanya, tingkat kelurahannya, tingkat kecamatannya, kabupatennya, provinsi, dan negara. Oh, ada sekian orang miskin, dia miskin karena faktor pendidikan, tidak ada pendidikan, anak-anaknya juga tidak sekolah, dan ini bahaya, bahaya besar. Oleh karena itu kita bagaimana caranya membuat sistemnya supaya mereka berdaya, kita sekolahkan, kan begitu. Apakah anggaran negara nggak cukup? Banyak negara ini punya anggaran yang besar, Bapak Ibu. Anggaran bantuan kepada masyarakat miskin kan ada di Kementerian Sosial. Setahu saya ada juga di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, gitu. Setahu saya ada juga kalau tidak salah lembaga yang mengurus tentang zakat, infak, dan sedekah, ya, yang umat Muslim menggerakkan itu. Ada juga lembaga-lembaga banyak lainnya. Ya. Nah, sejatinya itu diperdayagunakan. Tapi saya ingin berkata, lagi-lagi jangan selalu menggerakkan anggaran negara itu berbasis proyek. Apalagi kalau uang bantuan masyarakat miskin dikorupsi. Itulah bencana terbesar itu, Bapak Ibu. Ya, uang sekolah dikorupsi, uang bantuan kepada masyarakat miskin dikorupsi, uang uang pembangunan untuk kemaslahatan umat dikorupsi, uang rumah sakit dikorupsi. Semua jenis-jenis korupsi terhadap pelayanan-pelayanan tersebut tadi akan mengantar kita ke dalam neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Maka saya menitip pesan pada diri saya dan pada kita semua. Yuk, jadikan diri kita, pikiran dan hati kita ini betul-betul. Kalau kita diberi kecerdasan oleh Allah, itulah sumbangsi kita untuk memberi warna bagi peradaban yang lebih baik ini dengan cara tadi. Kita gunakan pikiran kita untuk mengelaborasi fenomenanya apa dan bagaimana langkah-langkah. Nah, cuman memang, lagi-lagi tadi saya katakan bahwa jangan selalu juga kita menganggap bahwa membantu orang miskin itu tanda petik lelah. Negara merasakan lelah membantu, tidak. Maka harus didata sedemikian rupa, terdata dulu, terverifikasi semua datanya, lalu turunkanlah semua orang-orang yang memperjuangkan kebaikan ini semua, di lingkup semua. Undang semua kampus-kampus, turunkan semua mahasiswa-mahasiswa terbaiknya, didik mereka, lalu inilah yang akan bergerak sampai ke desa-desa dan menatar, membimbing, lakukan training-training, sehingga orang-orang miskin tadi bisa dibantu untuk lebih bertanggung jawab. Ya, kalau misalnya dia meminjam ke negara tanda petik ya, bertanggung jawab untuk memulangkan pinjaman itu, bisa juga dibantu untuk membuat skema usaha apa yang bisa dilakukan di tingkat lokal daripada masyarakat miskin berada. Semua ini harus dipikirkan. Tak bisa negara lari. Tidak bisa negara lari dari tanggung jawab ini. Tidak bisa juga kita sebagai aparat lari dari tanggung jawab. Semua harus dipikirkan. Dan untuk memikirkan itu, lagi-lagi sekali saya katakan bahwa kejujuran seorang pejuang untuk membangun peranata yang baik, memberantas fenomena ini, disitulah inti dari kemuliaan seseorang. Saya yakinkan, kita cari orang-orang yang jujur itu. Dan saya percaya masih banyak. Di Indonesia ini masih banyak. Masih banyak. Tapi kalau pikiran kita selalu, ya tadi, korupsi lah, anggaran dipakai untuk berbuat kejahatan, kemudian sogok menyogok dan lain sebagainya. Inilah yang bikin negara ini hancur berantakan. Nah, kita semua ikut bertanggung jawab dalam persoalan itu. Maka, lagi-lagi saya ingin katakan, kita sudah dapat gambar besarnya tadi. Karena lagi-lagi saya katakan juga kembali bahwa kemiskinan itu tidak selalu karena dia malas, bukan. Mungkin secara struktural memang termiskinkan. Dan ingat, kalau kemiskinan struktural dan kemiskinan ekstrim sudah terjadi, itu akan begitu terus. Nanti anaknya begitu juga. Anak-anaknya, cucunya begitu juga. Karena tidak sekolah, hidupnya di jalanan, kemudian mereka menghadapi situasi yang tidak ada akses mudah untuk sampai pada tujuan-tujuan kemuliaannya. Mereka tidak punya akses. Maka membukakan akses pengetahuan buat mereka masyarakat miskin menjadi penting sekali. Dan ini tugas negara. Tugas negara ini. Tugas kita semua. Saya percaya kelak di suatu masa yang akan datang, negeri ini, Indonesia ini akan sampai pada tujuan-tujuan yang diridai oleh Allah dengan semakin banyaknya pejuang-pejuang muda yang akan membantu mengatasi masalah-masalah yang berat yang kita hadapi, khususnya fenomena kemiskinan.
Karena saya percaya bahwa Allah akan selalu hadir untuk membantu pribadi-pribadi yang berpikir dan berniat baik untuk agama, bangsa, dan masyarakatnya. Percayalah, Allah akan selalu ada untuk membantu kita semua. Negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, kaya sekali. Sangat kaya. Hutan, jati, minyak, gas alam, geotermal, panas bumi, timah, nikel, batu bara, mangan, boksit, karet, lautannya, arkipelago, kepulauannya, moluska dengan segala macam. Indonesia bagian timur kaya sekali. Hutannya, geostrateginya, perlintasan internasional, ada Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Karimata, Selat Sulawesi, Selat Lombok, dan masih banyak yang lain. Berlimpah kekayaan negeri, tapi mengapa masyarakatnya hidup menderita? Karena mungkin saja ada pengelolaan negara yang keliru yang kita lakukan. Disinilah tugasnya saya mengundang semua pribadi-pribadi yang cerdas dan ikhlas untuk berjuang mengelaborasi semua kekuatan kita apa, semua opportunity, kesempatan yang bisa kita lakukan apa, bagaimana kita memberdayakannya, dan bagaimana sampai pada tujuan-tujuan mulia yang Allah ridhoi. Pakai nilai asas. Kalau saya Islam, saya menghargai agama lain. Tapi karena saya Islam, saya pakai nilai asas Islam. Itu tadi. Wahai orang-orang yang punya uang, wahai orang yang punya otak dan pikiran, wahai orang yang punya hati, wahai semua saudaraku, para pejabat, para elit bangsa, anggota dewan, dan kita semua, saya ASN, fungsional pustakawan, dan semua kita, tidak terbetikkan di dalam pikiran dan hatimu. Saudara kita di luar sana tidak bisa makan, menderita, bahkan sesuap nasi pun tidak masuk ke dalam mulutnya. Melihat situasi bangsa kayak begini, kita turun tangan bersama deh. Kita gerakkan. Saya tidak punya uang, tidak punya ini, punya otak. Toh. Berpikir untuk umat ini. Kalau otakmu ada berpikir untuk umat ini, bagaimana caranya? Zahir Jona Ridwan siap menulis buku tentang bagaimana mengelaborasi akar-akar kemiskinan dan bagaimana keluar dari fenomena kemiskinan. Insya Allah setelah ini saya akan mencoba untuk menulis buku tentang itu supaya dipakai pemerintah. Bagaimana membantu masyarakat ini. Lihat mereka sebagai modal tanda petik. Modal untuk menggapai kegemilangan bersama dalam keridhaan Allah, persaudaraan di antara kita dengan masyarakat muslim. Pegang mereka, rangkul mereka, dan gerakkan untuk sampai pada tujuan yang mulia. Kalau kita berpikir cerdas, bersungguh-sungguh untuk berupaya ke arah yang lebih baik, saya percaya dan yakin kita pasti bisa untuk mengentaskan kemiskinan. Walaupun prosesnya akan sangat panjang, energi yang dibutuhkan akan sangat melelahkan. Tapi percayalah, proses itu adalah amal salehmu. Energi yang terbuang itu adalah amal salehmu. Dan kelak engkau akan tutup matamu di hadapan Allah dalam keadaan Allah akan meridhoi dirimu. Wahai pejuang-pejuang yang selalu berjuang untuk memuliakan masyarakat lainnya, membuat mereka hidup lebih berdaya guna. Selamat berjuang, tetap gemilang dan sehat selalu untuk berpikir mengenai bagaimana membangun agama, bangsa dan masyarakat ini yang bermarwah, khususnya melepaskan masyarakat kita dari prahara kemiskinannya. Terima kasih. Salam cinta dari Zahir Jona Ridwan, pustakawan spesialis geografi, penutur dan pegiat sastra pantun dari Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.